Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas 11 MIPA B akan mempresentasikan mengenai bab 6, yaitu perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Kelompok kami beranggotakan Amalia Jasmine, saya sendiri, Intan Dewi Hapsari, Nadine Ramadhani, dan Rakaila Alisya Rahmanto. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu pentingnya taat kepada aturan. Taat adalah tunduk atau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, pemerintah dan sebagainya. Tidak berlaku curang dan setia. Sedangkan aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Dan taat pada aturan adalah sikap tunduk atau patuh kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi, pemimpin, dan lainnya. Aturan terdapat di mana saja, seperti di sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Aturan dibuat agar terjadi ketertiban, kenyamanan, dan ketentraman. Oleh karena itu, kita semua wajib mengikuti peraturan yang berlaku. Aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada Al-Qur'an. Di bawahnya ada aturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW yang disebut sunnah atau hadis. Di bawahnya lagi ada aturan yang dibuat oleh pemimpin, seperti pemimpin pemerintah, negara, daerah, dan pemimpin lainnya, seperti pemimpin keluarga atau kepala keluarga. Semua institusi membutuhkan pemimpin. Jika tidak ada pemimpin, maka institusi tersebut akan menjadi lemah dan mudah terombang-ambing oleh kekuatan luar. Oleh karena itu, Islam memerintahkan umatnya untuk taat kepada pemimpin. Dengan ketaatan rakyat kepada pemimpin yang bersifat tidak maksiat, maka akan terciptalah keamanan dan ketertiban serta kemakmuran. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, surat An-Nisa, ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa'in tanaza'atum syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 50. Asbabu an-nuzul atau sebab ayat ini diturunkan menurut Ibnu Abbas adalah berkenaan dengan Abdullah bin Huzaifah bin Qais As-Sami ketika Rasulullah SAW mengangkatnya menjadi pemimpin dalam syariah perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah. Asadi berpendapat bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Ammar bin Yasir dan Khalid bin Walid ketika keduanya diangkat oleh Rasulullah menjadi pemimpin dalam syariah. Quran Surat An-Nisa ayat 59 memerintahkan kepada kita untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulullah SAW dan ulil amri. Pengertian ulil amri menurut beberapa pendapat. Yang pertama menurut Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari. Pendapatnya yaitu mereka yang memiliki ilmu dan pengetahuan fikih. Yang kedua ada dari Al-Mawardi. Pendapatnya yaitu yang pertama umara, yaitu pemimpin masa keduniaan. Yang kedua ulama dan fuqaha. Yang ketiga sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Yang keempat dua sahabat saja, yaitu Abu Bakar dan Umar. Yang ketiga ada dari Ahmad Mustafa Al-Marowi. Pendapatnya yaitu
umara, ahli hikmah, ulama, pemimpin, pasukan, dan seluruh pemimpin lainnya. Perintah taat kepada ulil amri tidak disamakan dengan perintah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Quraisy Shihab Musafir Indonesia memberi ulasan bahwasannya tidak disebutkannya kata taat pada ulil amri untuk memberi isyarat bahwa ketaatan kepada mereka tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, yang artinya apabila perintah itu bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Allah dan Rasul, maka tidak dibenarkan untuk taat kepada mereka. Rasulullah menegaskan dalam hadis tersebut berbunyi, An Abi Abdirrahmani an Ali anna Rasulullah la ta'ata fi ma'siyatillahi innama ta'atu fil ma'ruf. Rawahu Muslim. Yang artinya, dari Abi Abdurrahman, dari Ali, sesungguhnya Rasulullah bersabda, tidak boleh taat terhadap perintah bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal yang makruh. Hadis riwayat Muslim. Umat Islam wajib menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Umat Islam juga wajib menaati perintah pemimpinnya. Apabila perintah dari pemimpinnya mengajak ke hal yang kemungkaran, maka wajib hukumnya untuk kita menolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Dewi, nomor absen 19 dari kelas 11 MIPA B. Kompetisi dalam kebaikan. Hidup adalah kompetisi untuk menjadi yang terbaik. Namun orang-orang justru terjerumus pada kompetisi yang mengutamakan hawa nafsunya. Seperti berkompetisi dalam mengumpulkan harta benda dan berkompetisi dalam memperebutkan jabatan atau kedudukan. Kompetisi ini tak jarang diikuti dengan suudzon, bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para nabi dan rasulnya untuk menuntun manusia ke jalan yang benar dan lurus. Namun sebagian dari ajaran-ajaran tersebut disembunyikan atau diselewengkan. Sebagai gantinya, manusia membuat ajaran baru yang bersifat takhayul. Dijelaskan pada surat Al-Maidah ayat 48 bahwa Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan merupakan kitab yang paling sempurna. Al-Quran merupakan pembenar dari kitab-kitab sebelumnya dengan tetap memelihara keaslian dari ajaran-ajaran kitab tersebut dan menyempurnakannya. Akhir ayat ini juga menjelaskan bahwa perbedaan yang ada sebenarnya itu menjadi kesempatan kita untuk saling mengenal. Ayat ini mendorong kita untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, bahkan kepada orang yang berbeda dari kita. Mengapa kita harus berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan? Yang pertama, karena kebaikan itu tidak bisa ditunda. Kesempatan hidup kita ini sangat terbatas. Daripada kita menghabiskan waktu kita untuk berbuat jahat, lebih baik kita menghabiskan waktu kita untuk berbuat kebaikan, sehingga tidak ada penyesalan kenapa kita tidak berbuat baik dari dulu. Yang kedua, perbuatan kebaikan dapat memotivasi dalam tolong-menolong. Maka dari hal ini diperlukan adanya kolaborasi atau kerjasama sehingga menghasilkan lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik adalah lingkungan yang saling mendukung dalam berbuat kebaikan secara istiqomah. Contohnya, ada ketua kelas yang berbuat kebaikan dengan membantu teman sekelasnya yang kesusahan dalam belajar. Dan temannya yang lain melihat ketua kelasnya, wah dia sangat baik. Jadi perbuatan dari ketua kelas itu memotivasi dia untuk berbuat kebaikan sehingga kelas itu menjadi lingkungan yang baik. Yang terakhir adalah berbuat baik harus didukung dengan kesungguhan. Jika kita tidak bersungguh-sungguh, kita hanya berbuat baik untuk sementara waktu saja dan akhirnya akan kembali ke sifat awal kita. Contohnya, ada anak yang ingin berbuat kebaikan dengan cara memberi uang atau makan kepada pengemis, namun dia tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh. Sehingga saat dia lupa atau malas, dan hal itu terjadi terus-menerus tanpa ada kesungguhan, dia akan kembali ke sifat awalnya dia, yaitu tidak memberi uang atau makanan kepada pengemis tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Etos kerja. Seorang muslim haruslah menyeimbangkan antara kehidupan di dunia dan akhirat.
maka wajiblah seorang muslim untuk bekerja. Seseorang yang bekerja layak untuk mendapatkan predikat yang terpuji, seperti potensial, aktif, dinamis, produktif, atau profesional karena prestasi kerjanya. Dalam Al-Quran maupun hadis, banyak literatur yang memerintahkan seorang muslim untuk bekerja, untuk memenuhi dan melengkapi kebutuhan di duniawinya. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat-umatnya untuk bekerja ada dalam Quran Surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 105. Surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui, yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 105. Quran Surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 105 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita semua untuk semangat dalam melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat dan menilai amal-amal tersebut. Mereka yang berbuat baik akan diberi pahala atas perbuatannya itu. Mereka yang berbuat jahat akan diberi siksaan atas perbuatan yang telah mereka perbuat selama hidup di dunia. Di Quran Surat At-Taubah juga menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bekerja. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti membalas semua yang telah kita kerjakan. Ayat ini juga berisi peringatan bahwa perbuatan mereka itu pun akan diperlihatkan kelak di hari kiamat. Selanjutnya adalah menerapkan perilaku mulia. Perilaku mulia pada ketaatan yang perlu dilestarikan adalah sebagai berikut. 1. Selalu menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, serta meninggalkan larangannya, baik di waktu lapang maupun waktu sempit. 2. Merasa menyesal dan takut apabila melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. 3. Menaati dan menjunjung tinggi aturan-aturan yang telah disepakati, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. 4. Menaati pemimpin selagi perintahnya sesuai dengan tuntunan dan syariat agama. 5. Menolak dengan cara yang baik apabila pemimpin mengajak pada kemaksiatan. Lanjut ke perilaku mulia, kompetisi dalam kebaikan yang perlu dilestarikan. 1. Meyakini bahwa hidup adalah perjuangan, dan di dalam perjuangan pasti ada kompetisi. 2. Berkolaborasi dalam melakukan kompetisi agar pekerjaan menjadi ringan, mudah, dan hasilnya maksimal. 3. Dalam berkolaborasi, semuanya diniatkan ibadah dan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Selalu melihat sesuatu dari sisi positif, tidak memperbesar masalah perbedaan, namun mencari titik persamaan. 5. Ketika mendapat keberhasilan tidak tinggi hati, sedangkan ketika mendapat kekalahan ia selalu sportif dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tawakal. Lanjut, yang terakhir adalah perilaku mulia pada etos kerja yang perlu dilestarikan. 1. Meyakini bahwa dengan kerja keras pasti akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Seperti kata-kata manjada wajadah, siapa yang giat pasti dapat. 2. Melakukan sesuatu dengan prinsip, mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil, dan mulai dari sekarang. 3. Pantang menyerah dalam melakukan suatu pekerjaan.